Kita ke sorotan soal lansia di Bantul. Mbah Tupon yang diduga jadi korban penipuan sertifikat tanah. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk mengungkap semua yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon. Korban mengaku telah melaporkan 5 orang dalam kasus ini. Pihak yang dilaporkan adalah tetangga yang meminta sertifikat Mbah Tupon dengan dalih akan membantu proses pecah sertifikat. 2 orang yang diminta mengurus pemecahan sertifikat oleh tetangga Mbah Tupon, seorang pejabat pembuat akta tanah, dan pembeli yang namanya kini tertulis pada sertifikat tanah Mbah Tupon. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menyebut, polisi telah menerima laporan Mbah Tupon pada 14 April lalu. Ada tetangganya tersebut satu, kemudian rekanan kepercayaan dari tetangga itu, kemudian satu lagi. Jadi dalam kasus ini itu ada ketika tetangganya itu menerima sertifikat kan diberikan kepada rekanannya itu memberikan lagi ke rekanannya. Jadi ada 3 itu, kemudian notaris yang melakukan proses pecah proses jual beli SHM Tupon ke pemilik baru Indah Fatmawati, dan kemudian satu lagi pembelinya atas nama Indah Fatmawati. Berarti ada sekitar 5 ya? 5, ada 5 yang dilaporkan. Korban bersama ahli warisnya mendatangi Polda DIY untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan setelah kami terima laporannya di SPKT, dan saat ini prosesnya masih bergulir di penyidik di Treskrimum Polda DIY. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tengah menginvestigasi kasus tanah Mbah Tupon. Kantor ATR BPN Kabupaten Bantul telah memblokir sertifikat tanah terkait kasus Mbah Tupon. Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, menyatakan telah melakukan penyelidikan di sejumlah tempat, mulai dari pemantauan lokasi tanah Mbah Tupon, pemeriksaan silang di kantor pemerintahan setempat, hingga mendatangi kantor pejabat pembuat akta tanah. Namun saat mendatangi kantor PPAT yang membuat sertifikat tanah Mbah Tupon atas nama orang lain, ternyata kantor PPAT itu tutup. Untuk kelancaran investigasi, kantor ATR BPN Kabupaten Bantul juga telah memblokir sertifikat tanah Mbah Tupon yang kini berganti nama pemilik. Kemudian kami juga mendatangin kantor PPAT, dan fakta di lapangan kantor itu tutup, nggak ada orangnya, sehingga kami tidak bisa lebih menggali informasi atau keterangan dari pihak PPAT terkait permohonan rekomendasi untuk melakukan blokir internal. Ini didasari juga dengan fakta-fakta bahwa kasus ini begitu masif. Juga ada permohonan dari pihak Pak Tupon untuk melakukan blokir terhadap SHM, di mana SHM itu juga ada melekat hak tanggungan, intinya seperti itu. Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan mendampingi Mbah Tupon dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali tanah miliknya. Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta telah menginstruksikan tim hukum Pemkab untuk mendampingi Mbah Tupon. Ia menyebut Mbah Tupon adalah korban mafia tanah. Sebelumnya Mbah Tupon kehilangan sertifikat setelah diserahkan kepada tetangganya yang mengaku bisa membantu memecah sertifikat untuk keperluan bagi waris. Namun tanpa sepengetahuan Mbah Tupon, sertifikat itu kemudian berganti nama dengan pihak lain. Beliaunya berkenan untuk kita dampingi agar tanah-tanah yang Mbah Tupon miliki nanti bisa kembali lagi menjadi milik Mbah Tupon. Karena Mbah Tupon ini memang tidak bisa membaca menulis, sehingga dia itu sebetulnya berniat baik, ingin membantu untuk jalan umum, juga membantu untuk gedung RT, tapi ternyata disalahgunakan oleh mafia-mafia tanah di Kabupaten Bantul.